Mobil yang kita beli ini nanti agar awet ya, tidak ada kendala di kemudian hari, mungkin ada baiknya langkah-langkah itu kita lakukan pas kita setelah membeli mobil tersebut. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang barusan meminang sebuah mobil, terutama mobil second dan akan digunakan sendiri, tidak dijual belikan, agar mobil yang kita beli ini nanti agar awet ya, tidak ada kendala di kemudian hari. Mungkin ada baiknya langkah-langkah itu kita lakukan pas kita setelah membeli mobil tersebut. Yang pertama adalah itu kita harus mengganti oli mesin ya. Oli mesin harus kita ganti, walaupun mungkin sama yang punyanya itu barusan diganti, tapi lebih baiknya adalah kita ganti oli mesinnya. Nah, untuk mengganti oli mesin sendiri itu harus kita pahami, mobil sudah kita bawa jalan mungkin sampai rumah kurang lebih sekitar berapa kilometer ya, dan kondisi mesin panas, itu kita cek dulu adalah kondisi mesin hidup, kita cek adalah untuk di stick oli ya. Nah, di stick oli, nah ini biasanya walaupun dia ini tidak ngobos, cuman karena beberapa pengaruh daripada oli yang memang begitu bekerja dia ini mengeluarkan asap ya, jadi kayak ada asap tipis putih, cuman oli itu tidak berkurang. Nah, itu kemungkinan adalah kualitas olinya memang seperti itu. Nah, kalau seandainya kita menghendakin daripada untuk biar mobil ini tidak ada oli yang keluar, mungkin kita harus ganti oli yang agak bagusan atau mungkin ganti merek yang lain. Biasanya dia mungkin menggunakan oli Meditran S, nah mungkin kita ganti naikkan menjadi Meditran SP atau mungkin menjadi yaitu Fastron, atau mungkin menggunakan Shell atau Itmesu ya, terserah lah. Jadi kita ganti yaitu oli dengan kualitas yang lebih baik. Kalau seandainya kita menjumpai mobil kita pas kita gunakan, baru beli kita gunakan dalam kondisi panas, kita buka di stick mesin, di penggantian oli itu ada kayak asap putih, nah itu lebih baik kita ganti yaitu untuk kualitas oli. Nah, jadi kita ganti oli berikut yaitu filter oli ya. Jadi filter yang ada di bawah sini itu juga kita ganti ya. Nah itu ya, tidak kelihatan ya. Jadi filter oli itu kita ganti. Terus yang berikutnya adalah selain kita mengganti oli dan filter oli, yang perlu kita ganti juga adalah untuk di filter solar. Jadi filter solar ini kita ganti dengan yang baru. Taruhlah mungkin kita ganti yang agak panjang ya, agak besar semacam ini, kita bisa gunakan yaitu merek Jimco. Nah, selain kita mengganti filter solar, kita juga harus mengganti yaitu saringan udara. Tapi kita cek dulu adalah untuk kondisi saringan udara. Jadi saringan udara kalau memang baru diganti dan masih kelihatan putih, mungkin tidak perlu diganti, tidak apa-apa ya. Nah, semacam ini. Ini sudah hitam sih, ini kalau sudah kayak gini ya, ini harus diganti ya. Ini kan sudah agak hitam walaupun agak putih. Nah, jadi kalau seandainya kita menjumpai yaitu saringan filter udara semacam ini, ya lebih baik kita ganti. Karena kita tidak tahu yaitu kondisi filter udaranya itu dicuci atau tidak kan gitu. Terus yang berikutnya selain kita mengganti saringan udara, filter solar, terus oli dan filter oli, air radiator. Air radiator ini harus segera kita ganti, apalagi kita menjumpai kalau seandainya dia pakai kolan, itu warna kolannya ini sudah bening. Nah, sudah bening ya. Kalau ini kan masih agak bagus, sudah bening. Tapi lebih baik begitu kita beli mobil second, maka segera air radiator ini kita ganti. Yang juga perlu kita ganti adalah di oli persneling ya. Jadi untuk oli persneling terutama di mobil Panther ini, karena memang tidak semua orang mengerti yaitu untuk saya yang digunakan. Jadi kadang-kadang mungkin oper giginya agak alot, agak keras. Nah, jadi harus langsung kita ganti ya untuk di oli persneling, karena oli persneling mobil Panther sendiri dia itu menggunakan yaitu C40. Sedangkan kalau untuk oli Gardan baiknya kalau memang dari orangnya itu tidak pernah rutin mengganti. Jadi dari orangnya itu tidak pernah rutin mengganti, itu lebih baik tidak usah diganti. Karena kalau seandainya kita ganti itu nanti akan jadi suaranya itu bengung. Jadi seperti itu ya, kalau memang dia tidak pernah mengganti oli Gardan, lebih baik tidak usah kita ganti. Kita biarkan saja, kita cek. Kalau seandainya kurang kita tambah. Itu adalah untuk oli Gardan. Penyakitnya biasanya mobil apapun kalau seandainya oli Gardan itu tidak pernah diganti,
terus kita ganti, itu biasanya akan terjadi bengung. Jadi itu ya, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang baru meminang mobil, terus kondisi mobil yang dipinang itu second, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan biar di mesin mobil kita ini awet, tidak terjadi kendala di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.